pernah investasi belum? Emangnya kenapa? Aku pengen coba investasi deh biar uang aku tuh lebih bermanfaat. Tapi takut riba. Oh, tenang aja, sekarang tuh udah banyak instrumen-instrumen yang emang udah didesain secara prinsip Islam. Misalnya kayak sukuk tuh. Sukuk itu apa? Kasih tau aku dong. Oke, sini aku kasih tahu. Oke, jadi sukuk itu merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, berdasarkan DSN MUI nomor 69 DSN MUI _6 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian dari kepemilikan aset. Nah, cocok banget nih buat kamu yang ingin investasi di pasar modal syariah yang takut-takut riba nih kayak kamu. Nah, sukuk ini sama seperti obligasi. Dana sukuk dibayarkan kembali ketika sudah jatuh tempo. Loh, Kak, kok sama seperti obligasi? Obligasi itu kan surat hutang. Yang namanya hutang itu kan pasti ada bunganya. Dan kalau bunga itu kan riba. Nah, kalau sukuk itu yang dikeluarkan bukan surat hutang, melainkan sertifikat kepemilikan bersama atas aset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Iya, selain itu, sukuk perlu aset yang mendasari penerbitan dan juga memberi imbalan atau fee, bukan bunga, kepada pemegangnya. Nah, landasan sukuk dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 282. Di ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian di ayat 282, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Kemudian, perjanjian kerjasama sukuk disebut akad. Mulai dari akad mudharabah mencakup bagi hasil usaha, akad ijaroh mengenai sewa-menyewa, kemudian akad wakalah, akad pemberian kuasa, akad kafalah untuk bentuk penjaminan syariah, lalu akad istisna mencakup pembelian melalui pesanan, dan terakhir akad musyarakah untuk kerjasama usaha. Oh iya, untuk dapat menerbitkan sukuk ini, pengusaha itu harus memiliki aset atau kegiatan yang menjadi dasar penerbitan sukuk atau yang disebut juga underlying asset. Underlying asset ini dapat berupa aset berwujud seperti tanah, gedung, atau jenis bangunan lainnya. Kemudian yang kedua, underlying asset dapat berupa nilai manfaat atas aset-aset tersebut. Yang ketiga, jasa yang sudah ada atau yang akan ada. Yang keempat, aset proyek tertentu serta kegiatan investasi yang telah ditentukan. Nah, kalau masih bingung, aku jelasin lagi nih skema dari sukuk. Dalam mekanisme sukuk, pertama, pemilik usaha dapat menawarkan aset usahanya kepada para investor. Selanjutnya, para investor memberikan dana sukuk untuk mendapatkan kepemilikan bersama atas usaha tersebut. Lalu dana yang diberikan akan menjadi modal dari usaha. Usaha dijalankan pemilik dari dana sukuk. Dan para investor mendapatkan bagi hasil atas keuntungan usaha yang dijalani oleh pemilik. Setelah waktu yang telah disepakati, pemilik usaha akan mengembalikan modal untuk mendapatkan kepemilikan penuh atas usahanya. Nah, dari sukuk ini, para pemilik usaha akan mempunyai kesempatan pendanaan dengan jumlah yang optimal dari para investor atau kamu nih yang memilih investasi di pasar modal yang berbasis syariah.
Nah, selain tadi ada underlying asset, kerjasama sukuk ini ditetapkan bagi pemilik usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, itu juga jadi pembeda antara sukuk dan obligasi konvensional. Wah, aku jadi tahu nih soal sukuk. Seru ya bahas-bahas kayak gini. Jadi pengen belajar lagi. Nah, tadi kan kalau sukuk itu di pasar modal. Kalau di pasar uang ada nih instrumen namanya SIMA. Kamu kan tertarik belajar, mau dengerin gak SIMA? Apalagi tuh kak? Mau tahu? Oke, dengerin ya. Kalau tadi sukuk itu instrumen pasar modal, kalau SIMA ini instrumen pasar uang loh. Nah, SIMA ini ada singkatannya, yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank. SIMA diterbitkan Bank Syariah untuk bank-bank lain. Nah, bank syariah ini sebagai mudharib dan melakukan bagi hasil kepada pemegang sertifikat IMA. SIMA merupakan sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan menggunakan prinsip mudharabah, di mana prinsip mudharabah ini merupakan prinsip syariah. Oh iya, SIMA itu dapat dipindahtangankan hanya 1 kali setelah dibeli pertama kali. Pelaku SIMA adalah yang pertama bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. Kemudian bank konvensional juga boleh ikut loh, tapi hanya sebagai pemilik dana saja. Karena sistemnya tuh dana dari manapun harus mengikuti prinsip-prinsip dari syariah. Tapi kebalikannya, bank syariah tidak boleh menempatkan dananya di konvensional karena akan terkena skema-skema di bank konvensional. Kemudian karakteristik dari SIMA. Yang pertama nih, SIMA itu diterbitkan menggunakan akad mudharabah. Yang kedua, SIMA dapat diterbitkan dalam rupiah maupun valuta asing. Kemudian, SIMA diterbitkan ini tanpa warkat loh. Kenapa? Karena SIMA ini kan sifatnya antar bank, maka tingkat kepercayaannya itu tinggi daripada yang menggunakan pihak ketiga. Jangka waktu SIMA yaitu 1 hari sampai 1 tahun. Nah, SIMA ini juga tidak dapat dialihkan sebelum jatuh tempo. Lalu, SIMA dapat diterbitkan berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap ataupun tetap sesuai fatwa syariah. Nah, SIMA diterbitkan paling banyak sebesar aset dasar dari penerbit. Kemudian yang terakhir, SIMA ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui pialang. Kalau melalui pialang itu menggunakan akad jualah. Nah, terakhir nih mekanisme SIMA. Yang pertama, bank yang membutuhkan dana menerbitkan SIMA dengan akad mudharabah. Jadi, dalam kondisi tertentu, pasti ada bank syariah yang terkadang mengalami terjadi kebutuhan dana. Bisa juga kelebihan atau kekurangan dana. Misalkan nih, seperti ada bank syariah yang menyalurkan pembiayaan banyak, namun sementara depositonya itu sedikit. Selanjutnya, peserta puas itu membeli SIMA yang diterbitkan tadi oleh bank. Setelah itu, pada saat SIMA diterbitkan, peserta puas membeli SIMA melakukan transfer dana kepada bank yang menerbitkan SIMA sebesar nilai nominal SIMA. Pada saat SIMA jatuh tempo, bank yang menerbitkan SIMA melakukan transfer dana kepada peserta puas yang membeli SIMA sebesar nilai SIMA dan imbal hasilnya. Dengan demikian, rukun dari SIMA yaitu pertama shahibul mal, terus yang kedua ada mudharib, yang ketiga ada objek-objek mudharabah yaitu dari modalnya dan juga kerja, yang keempat itu ada ijab qabul, dan yang terakhir nisbah bagi hasil. Nah, itu dia penjelasan soal SIMA. Oh, berarti kalau sukuk itu instrumen pasar modal. Berarti kalau SIMA itu instrumen pasar uang ya? Iya, betul banget. Gimana? Udah ngerti belum tentang sukuk dan SIMA sebagai instrumen investasi syariah? Masih ada loh instrumen investasi syariah lainnya. Kapan-kapan lagi.